Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pemirsa, juga sahabat semuanya dimanapun berada. Doanya untuk semuanya saja ya. Di hari ini juga hari-hari berikutnya, semua sahabatku, temanku dan juga pemirsa selalu sehat walafiat dan tentunya juga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di pagi hari ini di daerah aku cuacanya sangat bersahabat teman-teman, sangat cerah, dan saat ini mentari juga sudah mulai bersinar. Sudah sekitar 3 hari ini tidak hujan ya teman-teman ya. Dan pada pagi hari ini saya ingin berkebun ya. Tapi hanya sekedar lihat-lihat aja teman-teman ya. Setelah beberapa saat ini hujan terus turun ya sepanjang hari, saya melihat-lihat ya tanaman-tanaman. Ini kelihatannya banyak rumput-rumput yang sudah waktunya untuk dibersihkan ya teman-teman ya. Saya akan lihat-lihat dulu. Untuk tanaman-tanaman ini nanti kita akan bersihkan ya teman-teman, mumpung ini lagi terang ya, tidak turun hujan. Untuk anggreknya ini sebetulnya saya biarkan aja teman-teman ya, tidak seperti aku merawatnya pada saat kemarin-kemarin. Ternyata aku biarkan aja anggrek ini makin tumbuh bagus teman-teman, dan bunganya ini juga rimbun panjang ya rangkainya. Ini yang warna hijau juga sudah berbunga dan tampak rimbun seperti ini ya teman-teman ya. Untuk anggrek keriting ini banyak banget teman-teman ya tunasnya, dan ini juga ada batang ya yang sudah berbunga, warnanya kuning keemasan ya teman-teman ya. Memang ini saya mencoba ya teman-teman ya. Waktu baru saya tanam dulu itu memang sering ya aku rawat dengan pemberian nutrisi, juga pupuk organik, juga pupuk-pupuk dari limbah dapur. Tapi makin kesini, karena anggrek-anggrekku ini banyak ya teman-teman yang aku tempel di kayu-kayu seperti ini, jadi anggrek-anggrek ini lebih mandiri aja ya teman-teman ya, tidak terus menerus kita rawat, kita treatment gitu. Ternyata semakin kesini, walaupun aku biarkan aja, tapi tanpa progres. Syukur-syukur teman-teman ya. Bunganya juga rimbun panjang-panjang ya teman-teman. Nah nanti setelah kita lihat-lihat putar-putar di halaman depan ini, halaman belakang, aku juga akan lanjut untuk lihat-lihat sayuran ya teman-teman. Barangkali nanti ada yang akan saya masak ya.
Karena tadi untuk sarapannya kita udah ready teman-teman, dan aku akan bikin untuk sayur makan ya, menu siang ya teman-teman ya. Dan juga termasuk ini bunga sakura ya, saat ini tuh pada berbunga semua teman-teman. Yang kuning-kuning ini adalah bunga Tristan ya, yang sepanjang tahun terus aja berbunga teman-teman. Bougainville saat ini juga mulai berbunga ya teman-teman ya. Saat ini anggrek-anggrekku ini sudah banyak juga yang muncul spike-nya teman-teman ya, setelah berguguran bunganya. Jadi ini kondisi saat pra berbunga ya, setelah berbunga tapi ada tangkai-tangkai yang bermunculan kembali ya, spike-nya ya teman-teman. Jadi terus menerus anggrek-anggrek ini terus berkelanjutan ya berbunga. Kadang kita heran juga ya teman-teman ya, tanaman yang setiap hari kita rawat, tanaman yang setiap hari kita perhatikan, kita pupuk, justru dia itu tidak, gimana ya, kita tunggu-tunggu gitu ya, tidak sesuai harapan, tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Ibaratnya seperti itu ya teman-teman. Tapi setelah kita coba ya, kita biarkan aja, seperti kita tinggalkan ya dengan berbagai kegiatan, nggak taunya tanaman-tanaman ini makin bertumbuh, makin subur dengan sendirinya, bunganya juga lebat. Pokoknya kita siram gitu aja ya teman-teman ya, dan sesekali kita pupuk. Tapi memang untuk tanaman yang sudah beradaptasi ini memang lebih mandiri ya, bisa bertumbuh ya dengan leluasa, dengan bebas. Oke, kita nanti juga akan lanjut ya teman-teman ya, untuk ambil beberapa tanaman buah dan sayur ya, karena udah beberapa hari ini karena hujan kita tidak sempat untuk lihat-lihat tanaman ya, karena sepanjang hari itu terus hujan ya teman-teman ya. Nah, mumpung pada hari ini cuaca sangat cerah, sangat bersahabat ya. Kita akan coba ambil beberapa sayuran ya, kepingin memasak dari sayuran yang kita tanam ya teman-teman ya di halaman. Ya, pada musim hujan ini yang subur lagi adalah rumput ya teman-teman ya. Dan aku menunggu dari yang biasanya bantu-bantu, tapi masih ini ya, ada kesibukan. Jadi sementara ini saya lakukan sendiri ya, pada saat jam-jam kosong gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman, saya juga ada tanaman hias ya, seperti begonia teman-teman. Begonia ini berhasil aku kembangkan teman-teman. Jadi dulu itu hanya satu pot ya aku beli, dan saat sekarang itu sudah banyak banget dan semuanya berbunga. Jenis bunga begonia ini gampang banget teman-teman untuk pengembangannya ya. Tinggal kita patahin tangkainya dan kita tanam di pot-pot ya, atau media tanam yang udah disiapkan teman-teman.
Dan ini sekarang udah jadi sekitar 40-an pot ya teman-teman, banyak banget dan semuanya berbunga. Pokoknya begonia ini sepanjang tahun terus berbunga dan bunganya ini cukup cantik. Warnanya pink ya teman-teman. Di tempat ini tepatnya di timur dapur ya teman-teman. Banyak aku tanam dari bunga sakura ya, yang masih kecil-kecil teman-teman, tapi bunganya itu sudah sangat lebat sekali. Bunga krokot sudah mulai berpekaran juga pagi hari ini. Dan banyak banget bunganya. Juga kupu-kupu pada suka teman-teman untuk menghisap madunya. Kalau ini anggrek jadulan ya teman-teman, patimurung. Tapi kenapa banyak bercak-bercak seperti terkena hama ya teman-teman ya. Coba nanti kita akan rawat ya teman-teman. Kita berikan fungisida agar ini tidak menular ke anggrek-anggrek yang lain. Ini juga bunga begonia seperti yang di halaman tadi ya. Jadi tanaman hias atau tanaman-tanaman anggrek ya, begonia maupun tanaman yang lainnya, di musim penghujan ini kita istirahat untuk menyiramnya ya teman-teman, dan kelihatan subur ya, juga terlihat hijau sepanjang mata memandang. Di halaman belakang ini keseluruhan tampak subur dan hijau teman-teman. Ada yang sampai di ketinggian ya, menyentuh paranet. Ini anggrek super pin ya teman-teman, yang juga aku tempel di kayu dan bisa tumbuh ya batang-batang keringnya. Sekarang setelah musim penghujan ini banyak sekali bermunculan tunas mudanya. Karena anggrek ini saya lihat sudah mandiri ya teman-teman, sudah hidup dan menempel di media kayu-kayu. Jadi saya biarkan aja teman-teman, karena saat sekarang ini saya juga lagi banyak kegiatan ya, sehingga untuk tanaman hias ini aku biarkan aja. Ternyata makin kesini makin tumbuh dengan bebas gitu loh teman-teman ya. Jadi tidak terlalu aku rawat, aku perhatikan ya. Cuman kalau memang ada yang perlu kita treatment seperti tadi, ada anggrek yang kelihatannya itu terserang hama teman-teman ya. Karena di musim hujan ini hama banyak yang datang ya. Ya seperti ulat, kupu-kupu, jamur gitu. Bahkan juga ada ini ya, lebah ya teman-teman, dan serangga yang lainnya ya. Dan kita hanya bisa untuk pengendalian hama, kita tidak bisa membasmi secara keseluruhan. Ya, pada dasarnya semua makhluk hidup memang semua punya hak hidup ya. Jadi kita tidak bisa membasmi secara keseluruhan ya. Kita hanya bisa untuk mengendalikan ya teman-teman. Untuk yang di sisi bagian sini ini merupakan anggrek yang baru saja ya teman-teman aku tanam.
Dan aku menggunakan pot-pot yang aku gantung di sini. Alhamdulillah, anggrek ini dulu pemberian dari direktur ya, dari direktur Villa Lembah Kelut gitu. Jadi ya sebanyak ini, tapi tidak serimbun ini. Dan katanya ini bagaimana Bani bisa merawatnya gitu. Jadi nanti kalau sudah rimbun-rimbun gitu, nanti aku akan tambahkan lagi agar hidup di tempat Bani dan bisa dirawat dengan baik gitu. Dan ini aku berusaha untuk merawatnya dengan baik teman-teman, biar yang memberikan jadi senang ya, tidak sia-sia. Ada juga ini yang lagi kenop, sebentar lagi mekar. Dan ini super bean ya teman-teman, yang juga aku tempel di kayu bersama tanaman bromeliya ini. Jadi tanaman-tanaman yang berada di halaman belakang secara keseluruhan ini seperti ini ya teman-teman, dan sudah sering, bahkan beberapa waktu yang lalu juga aku udah videokan ya. Jadi kondisinya saat ini setelah musim penghujan ini seperti ini ya teman-teman. Tetap aja selalu berbunga dan bergantian ya, muncul bunga-bunga. Oke teman-teman, kita akan lanjut untuk mengambil beberapa sayuran yang akan segera kita masak hari ini teman-teman ya. Wah, di sana kelihatannya ada anggrek apa ya, kok lucu, ada yang berbunga. Terlepas dari pengamatan saya, coba kita akan lihat ke sana sebentar ya teman-teman. Ini dulu anggrek-anggrek yang terbuang sayang ya teman-teman. Maksudnya ini tuh sudah tangkai-tangkai atau batang-batang yang menua teman-teman, sudah kering gitu. Tapi mau saya buang tuh sayang, dan aku masukkan dalam ini ya, apa ya, dulu ini bekas untuk apa ya, glodok tawon itu loh teman-teman ya. Dan kita manfaatkan untuk kita tanami anggrek ini teman-teman. Ini kan pada kering-kering ya, jadi saya buang tuh sayang. Dan ternyata batang-batang yang kering ini bisa juga tumbuh dan banyak keluar tunasnya. Jadi seperti ini, dan ini ada yang berbunga cantik banget ya teman-teman. Cantik teman-teman anggreknya. Nah seperti ini. Jadi coba teman-teman kalau di rumah ada batang-batang kering seperti ini, dipotong aja dan bisa ditanam di media, nanti akan tumbuh teman-teman ya, seperti ini. Nah, jadi ada kehidupan baru. Dan ini ada bunganya yang sangat cantik juga teman-teman ya. Kelepaknya kecil-kecil teman-teman, hampir mirip seperti anggrek keritingan itu. Namanya saya ini kurang tahu teman-teman, coba nanti kita tanya di Google ya, karena anggrek yang saya miliki ini banyak banget macamnya ya, dari anggrek jadulan sampai anggrek hibrid dan ID. Tapi ya itu, saya tidak begitu hafal dan tidak begitu menghafalkan pokoknya. memorinya udah penuh kali ya, jadi kita tidak begitu bisa menghafal ya secara keseluruhan ya teman-teman. Nah jadi seperti ini teman-teman, ternyata batang-batang yang udah kering ini bisa ya bertumbuh dan ada ini ya, kehidupan baru. Keren. Saat sekarang mentari sudah mulai bersinar lepas ya teman-teman ya, udah menembus cahayanya sampai di halaman belakang ini.
dan kita akan segera untuk memetik dari sayuran-sayuran yang akan kita masak hari ini untuk menu siang ya teman-teman ya. Oke teman-teman, kita akan lanjut ya untuk petik ya sayuran. Kita nggak tahu nanti sayurannya ada apa ya yang bisa kita petik ya teman-teman ya. Next, lanjut di halaman samping rumah dulu. Kita akan bikin sambal tomat hari ini. Mungkin sudah ada yang masak ya teman-teman ya, yang udah siap untuk disambal. Tapi kalau yang masih hijau-hijau itu biasanya aku masak dengan ikan laut atau pepes gitu teman-teman. Tapi untuk saat ini kita akan sambal tomat aja dan bikin goreng ikan ayam sama ikan laut aja ya teman-teman ya. Wah, ternyata tomatnya banyak banget yang merah teman-teman. Ya itu karena beberapa hari hujan terus-menerus, kita nggak sempat ya untuk masuk di kebun ya teman-teman ya. Banyak banget yang memerah, coba kita petik ya teman-teman ya. Ternyata banyak juga ya teman-teman, dan ini yang masih hijau-hijau sangat banyak banget teman-teman ya. Ini masih ada yang memerah, kita petik aja teman-teman ya. Lumayan banyak ya teman-teman ya. Alhamdulillah, walaupun sekalipun tidak banyak banget ya teman-teman, tapi bisa digunakan untuk sambalan. Sudah lebih dari cukup. Alhamdulillah. Nah, kita akan coba mau ambil daun bawang juga, dan tomatnya nih lumayan teman-teman, dapat segini ya, lumayan banget. Bawang prenya ini banyak juga teman-teman, nanti kita akan masak sayur sup. Kita tambahkan daun pre ini. Ada juga bayam, coba kita petik ya teman-teman. Nanti kita akan sayur bayam ini aja teman-teman, sama kemangi. Nah teman-teman, karena kita sudah memetik daun kangkungnya, ada tomat, juga ada bayam, coba kita akan pindah ke timur rumah. Ada pakcoy dan kemangi ya teman-teman. Kita akan memetik sekalian untuk pruning ya, biar cabang-cabangnya ini nanti semakin banyak ya. Bunga sakuranya teman-teman, ternyata di musim penghujan ini makin banyak bunganya ya, makin rimbun. Di timur dapur ini memang banyak aku tanam bunga-bunga sakura seperti ini. Oke, kita akan lanjut potong untuk sayur pakcoynya ya teman-teman ya, karena tampahnya ini sudah penuh. Kita akan ganti dulu teman-teman ya.
nanti untuk medianya kita ganti dengan tanaman yang lain ya. Alhamdulillah, jadi kita udah panen pakcoy, udah banyak ya teman-teman. Jadi cukup sudah untuk menu hari ini, sudah banyak kita panen ya beberapa jenis sayuran. Nah, ini benar-benar ya bisa produktif teman-teman, halaman dan pekarangan kita ya. Aneka sayur ya dan buah bisa kita tanam di halaman dan pekarangan. Jadi pekarangan lebih bermanfaat dan lebih produktif. Nah, oke teman-teman, saya kira untuk perjumpaan hari ini cukup sekian dulu ya teman-teman ya. Kita sudah keliling, lihat-lihat ya tanaman yang berada di belakang rumah, di halaman belakang, di halaman depan, di samping rumah ya. Dan kita pun selain lihat-lihat berbagai tanaman ya, untuk musim penghujan ini alhamdulillah semuanya baik-baik saja, tapi ada beberapa ya yang karena ada hama ya teman-teman, harus kita lakukan untuk pemberian fungisida agar supaya hama ini tidak berkelanjutan menyerang untuk tanaman-tanaman yang lain. Oke, sampai di sini dulu. Saya mohon diri dan nanti kita akan lanjut ya di video-video yang baru. Teman-teman jangan lupa untuk selalu dukung channel aku agar terus berkembang dan bisa memberikan hiburan ya untuk semua teman-teman dan juga pemirsa, dan juga bisa mengikuti video-video yang terbaru dari saya ya pemirsa semuanya ya. Oke, untuk hari ini saya doakan ya untuk pemirsa semuanya terus sukses ya, lancar semua dalam melaksanakan aktivitas dan kegiatannya. Salam sehat selalu dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.